Saya mau ngucapin makasih banyak, Gus. Mau bantu buat ngobatin adik saya. Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu lah, Gus. Kalau bisa. Saya nemuin hal yang gak saya temuin ada di Gus. Saya pengen diajarin tentang agama, dipimpin gitu, Gus. Aku juga kagum lah sama sosok Gus. Ya sama, saya juga kagum dengan sosok Teteh. Asep Rido, Asep ikhlas kalau Teteh mau nikah sama Gus. Tapi saya nggak berhijab nih, Gus. Gimana nih? Tapi Gus pengen nanya nih. Katanya dalam Islam itu boleh ya menikah punya istri lebih dari satu. Menurut Gus nih, kekurangannya dalam diri saya itu apa sih, Gus? Kalau ditanyain seperti itu, Teteh nggak ada kekurangan bagi saya. Kalau Gus sedia nikahin Teteh saya setuju, saya ikhlas, saya senang. Ya insya Allah sudah siap buat bercadar, Gus. Ya takut mengambil keputusan yang salah. Saya jadi pendampingnya, Gus. Ya ini, Ya saya bisa, Gus, jadi pendamping Gus gitu. insya Allah Teh, kalaupun kita jodoh, ini untuk Teteh lah. Karena aku Teteh ada nama saya sendiri. Ini buat saya, Gus. Iya, buat Teteh. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Alhamdulillah sudah sembuh adiknya, dijaga baik-baik. Kalau bisa taruh di pesantren aja. Kita kalau dia di pesantren nggak mikir apa-apa. Ya udah tinggal berdoa, udah jadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Dijaga katanya ya. Cuma tinggal berdua aja. Jangan ditinggal-tinggal, jangan sampai salah pergaulan bebas. Nanti terjebak dalam pergaulan yang salah ya. Terjebak dalam sabu-sabu, dalam narkoba, mabuknya jangan sampai itu terjadi. Ya, Teteh, tugas saya sudah selesai. Kami mohon undur diri apabila ada kurang lebihnya. Selama kita di sini, kami mohon maaf ya, Teteh. Adiknya sudah dikembalikan sama Allah. Berada, mudah-mudahan di sini adik yang soleh. Amin, amin, amin. Saya mau ngucapin makasih banyak, Gus. Mau bantu buat ngobatin adik saya. Iya, iya. Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu lah, Gus. Kalau bisa. Buat Mas ini nih benar-benar sembuh gitu, Gus. Insya Allah sudah sembuh. Insya Allah sudah sembuh. Kita kasih hadiah deh. Kasih hadiah kalung Asma.
Kang Riki ada kalung Asma enggak Kang Riki? Yang Ada, Gus, tadi ada. disiapkan tadi? Ini saya pakai. Oh iya. Bentar saya lepas ya Gus. Iya iya. Insya Allah dengan kalung Asma ini yang sudah dibacakan Maulid, bacakan rotib, dibacakan asma-asma, hizib. Insya Allah ini bukan jimat, tapi dengan lantaran ini yang sudah dibacakan asma-asma Allah, insya Allah kekuatan hitam sihir tidak berani mendekat. Allah. Dipakai. Dingin Wah, keren. banget di sini Gus. Bagi sahabat-sahabat yang ingin order ini bisa sahabat di nomor admin ya, plus 6281333322 776. Insya Allah nggak usah khawatir teteh, insya Allah dijaga oleh Allah. Insya Allah dengan pakai ini bisa ingat hatinya selalu dengan sang Khalik yang menciptakan. Makasih Gus udah nolongin saya, selamatin. Iya, sama-sama. Main-main ke Malang nanti ya. Semangat ya Mas. Sebelumnya maaf nih Gus, saya pengen nanya, Gus itu udah nikah? Belum Mbak. Aduh, kok yang jawab kok sampai ya sih Kang? Belum nikah Gus Mbak. Aduh, kok nanya gitu ini? Ya, insya Allah udah sembuh ini adiknya. Makasih Gus. Kok gak dijawab Gus? Kan sudah dijawab. Aduh, saya jadi salting nih. Saya bisa balas dendam ke Gusnya. Sampean kurang ajar Sebenarnya udah nikah belum sih Gus? Aku Belum, pengen tahu. Belum beneran belum Untuk nikah apa Gusnya. tanya gitu? Aduh, jadi Pengen panas dingin nih tahu. keringetan. Duduk Gus biar gak Iya, Gak jangan. apa-apa sih. Gak apa-apa. Gimana nih Sep? Enaknya Sep? Ah, Sep ini aduh. Gimana Sep? Kita nggak bisa lama-lama di sini teh, mohon maaf karena banyak tugas yang harus kami selesaikan selama di Tanah Pasundan ini ya Kang. Nggih. Selama ini Tanah Pasundan kan ya. Di Tanah Sunda ini kita banyak sekali misi yang harus kami selesaikan karena banyak yang minta tolong, karena kita juga banyak mengingatkan mereka-mereka yang terjebak dalam kemusyrikan supaya bertaubat. Jadi kita nggak ada waktu. Jadi Teteh, insya Allah kita akan berjumpa kembali ya Asep. Teteh dijaga. Insya Allah lain waktu kita akan berjumpa kembali kalau Allah mentakdirkan. Main-main ke Malang. Siap. Main-main ke Malang. Usahain nanti Gus. Maaf nih Gus sebelumnya. Pengen tahu aja gitu Gusnya udah nikah belum gitu. Kalau udah saya termasuk nggak sih buat bisa jadi pasangan? Salting gak nih? Salting gak nih? Kang, saya kameramen juga ya Kang. Ah, jangan dong. Kenapa direkam ini tadi? Harusnya di belakang layar ini harusnya. Jenengan yang nyuruh ngerekam kan saya sampai nawato nah Gus. Enggak, untuk memastikan aja. Saya suruh rekam itu untuk memastikan bahwa adiknya ini sudah sembuh gitu loh, Kang. Nggih. Dan kita mau pamitan gitu loh. Jadi banyak sekali sahabat, jagalah adik-adik kita, anak-anak kita jangan sampai terjebak dalam pergaulan, terjebak dalam kemusyrikan. Itulah edukasi buat kita supaya mengingatkan pemuda-pemuda ini adalah subhanul yaum rijalullah. Pemuda-pemuda adalah generasi mendatang yang bisa membawa bangsa dan negara ini lebih maju. Aduh, alihkan pembicaranya. Umi Liva mohon maaf ya. Al-Fakir cuma bercanda Umi. Biasanya kan Al-Fakir yang dihabisin sama Gusnya. Ya main-main ke Malang, Neng, Teteh. Asep. Gus. Saya pengen ngucapin makasih Gus, terus ya pengen balas budi lah gitu ke Gus karena udah bantu ngobatin. Ya kalau kami nggak mengharapkan balasan apa-apa, cukup bagi kami Allah yang membalas, itu nggak ada apa-apanya. Jadi Teteh doain saya aja. Ya Kang ya. Nggih. Mungkin hanya dengan doa atau silahul mukmin, doain senjatanya orang mukmin. Dengan doa doakan kami panjang umur, doakan kami sehat walafiat. Insya Allah itu sudah cukup bagi kami Teh. Tapi saya juga pengen balas budi Gus gitu. Kiranya Gus mau gitu suka sama wanita seperti saya. Gus, Kenapa Teteh kok suka sama saya?
Ya, saya kayak nemu kebahagiaan gitu Gus. Kebahagiaan yang seperti apa teh? Kayak saya nemuin hal yang nggak saya temuin ada di Gus. Contohnya? Ya kayak saya pengen dibimbing gitu Gus. Saya pengen diajarin tentang agama, dipimpin gitu Gus. Ya, insya Allah nanti Allah sesuai perasaan hambanya. Kalau jenengan pengen kebaikan-kebaikan itu, nanti pasti adalah seseorang yang dikirim Allah untuk selalu menasihati teteh. Intinya sih kakaknya ini salut dengan Gusnya karena memiliki jiwa-jiwa pengayom gitu. Iya. Itu jiwa pengayom apa, Kang? Sampai jangan manas-manasin gitu, Kang Riki. Payah dendam ini. Sudah saya dibohongin dari awal, katanya nenek-nenek usia 60 tahun. Taunya 25 tahun, saya jadi deg-degan dari awal. Kameramen menang sahabat Gio kali ini. Ya, aku juga kagum lah sama sosok Gus. Ya sama, saya juga kagum dengan sosok teteh. Asli ya, karena di usia segitu, usia 25 tahun berjuang mati-matian demi adiknya, menyekolahkan adiknya, membesarkan adiknya, ditinggal kedua orang tuanya, sampai saat ini belum menikah, berjuang demi kesuksesan adiknya, diuji 5 tahun, dizolimi sama adiknya kayak gitu ya, sakit. Tapi saya salut di situ dengan jiwanya yang pantang menyerah. Teh, Asep ridho, Asep ikhlas kalau teteh mau nikah sama Gus. Lu. Asep ngomong apa ini Asep ini? Waduh. Aduh. Wah, ini Kang Riki pasti nih semalam pasti diracuni nih, macem-macem ini. Asep ini ya. Enggak, Gus. Kan kemarin saya tuh berantem sama ini, sekarang saya teman. Tas dulu, Bro. Tapi saya nggak berhijab nih Gus. Gimana nih? Ya, gimana Kang? Berproses. Yang penting kita mau berproses pelan-pelan karena sebesar apapun dosa kita, Mbak, kita jangan pernah pesimis karena ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita, Mbak. Iya, betul. Itu harus disampaikan Kang Riki, betul itu. Ya, paling nggak ada keinginan jadi lebih baik. Itu aja. Ya, Insya Allah. Dan saya yakin teteh Asri ini hatinya baik, orangnya baik. Insya Allah. Kalau selama kita kenal Kang ya, Oke. 4 hari ini beliau orangnya baik, 5 hari sampai seminggu lah kita Iya, di sini. pejuang banget. Tulus lah. Iya. Iya. Jarang loh perempuan seperti itu Kang. Ya enggak? Iya. Yang berjuang luar biasa, fokus demi adiknya, menjadi tulang punggung menggantikan kedua orang tuanya. Itu yang membuat saya salut. Saya aja di posisi beliau belum tentu kuat Kang. Iya, benar, Gus. Tapi apa perempuan kayak saya berhak bahagia Gus? Loh, sangat. Sangat dong. Sangat, karena teteh itu orang baik. Saya yakin pasti akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang selalu ada dalam hidup teteh. Kalau kita berpikir positif, berpikir yang baik-baik, teteh kan orangnya baik, nggak pernah jahat kepada siapapun, nggak pernah zalim, maka disitulah Allah akan turunkan nikmat, kebaikan-kebaikan yang akan mengelilingi teteh. Anggap aja kemarin ujian lah, ujian supaya apa? Supaya teteh dinaikkan derajatnya. Amin. Pasti. Makanya saya senang banget bisa dipertemukan sama Gus dan Kang Riki, terutama sama Gus. Tuh, terutama bagus. Gusnya malu-malu kucing. Kita lihat sahabat, ini wajah Gusnya ketika malu sahabat. Merah merona sahabat. Kang Riki, jangan dihabisin sama Kang Riki ini. Ya Allah ya Allah. Astagfirullah. Jadi betah di Sunda ya Kang ya? Wah, betah banget. Itu meskipun ada orang berantem Gus ya, itu bahasanya kedengerannya kayak tetap halus gitu Gus. Gitu ya? Ah, ah. Iya, itu yang saya salut dengan orang Sunda-Sunda yang ramah. Masya Allah. Kayak kemarin lawan dukun itu Gus. Anjing sih ya, Tapi goblok. saya salut loh Kang. Orang yang seusia cewek-cewek kemarin itu punya ilmu kayak gitu loh, hebat kan? Iya, mereka nggak mungkin. Tapi saya ilmu hitam.
Iya, nggak mungkin dapat kemampuan seperti itu kalau mereka nggak tirakat juga di ilmu hitamnya. Iya betul. Semedi dan lain-lain, tumbal ya. Makanya jaga sahabat, anak-anak kita jangan sampai terjebak dalam kemusyrikan, kedukun-dukun sesat. Allah. Rim. Tapi Gus pengen nanya nih, katanya dalam Islam itu boleh ya menikah punya istri lebih dari satu? Oh, boleh itu Mbak. Ada di Al-Quran di surat An-Nisa, Mbak. Kang Riki, yang ditanya itu saya. Oh, gitu. Kenapa Anda yang jawab? Ya udah lanjutkan. Ada dalilnya, Kang? Dalilnya apa, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Beneran nih Gus? Loh, iya Beneran dong. lagi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu dalilnya ente, saya juga punya dalil. Apa Gus? Wa in khiftum. Wah, ini. Masa Gusnya kan Gusnya mampu itu Gus. Masa cuma satu sih? Gus. Aduh. Ini Kang Riki ini, waduh ngojloki terus ya sahabat ya, apa sahabat ini? Gak ada teman-teman saya yang Jawa emang. Sunda yang indah, Sunda yang ramah. Menurut Gus nih, kekurangannya dalam diri saya itu apa sih Gus? Kalau ditanyain seperti itu, Teteh nggak ada kekurangan bagi saya. Teteh orangnya baik, hatinya baik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah tidak melihat penampilanmu. Allah tidak melihat bentuk rupamu. Tapi Allah melihat isi hatimu. Dan saya melihat hati jenengan hati orang yang baik. Suatu saat saya yakin akan mendapatkan hidayah dari Allah, maka fisik pun dengan proses ya Kang, Iya. insya Allah menjadi indah dipandang. Ini kakaknya nggak pakai hijab aja udah cantik, terus apalagi kalau pakai hijab kan makin wow. Iya, insya Allah. Iya. Pasti akan lebih anggun ya. Gas lah Gus. Apanya yang digas Kang? Main gas-gas aja Kang Riki ini sahabat. Ya kalau udah sama Gus siaplah berhijab. Oh, itu Gus kalau udah sama Gus siap untuk berhijab. Nah ini sahabat. Waduh, gimana nih Sep? Sep ini. Aduh Sep, dijaga kakaknya Sep. Sudah siap kok Gus buat jadi yang lebih baik asal dibimbing. Gini Teh, mohon maaf. Ampura katanya ya, ampura. Teteh kalau ingin jadi lebih baik, berusaha untuk jadi lebih baik itu jangan karena manusia Teh. Tapi ya nggak apa-apa awalnya karena manusia, lama-lama insya Allah karena Allah gitu ya. Iya. Cuman di sini kami ingatkan kalau bisa karena Allah. Ingat Siti Zulaikha bersama Nabi Yusuf. Siti Zulaikha karena nafsu mendapatkan Nabi Yusuf, tapi apa? Malah dihukum sama Allah penderitaan 30 tahun lebih, dibutakan matanya, dicabut semua kekayaan dan pangkatnya. 30 tahun lebih hidup miskin. 30 tahun yang awalnya jadi ratu bisa memerintahkan apa saja. Di situ jadi sendirian tinggal di istana yang sudah terbengkalai. Tapi ketika Siti Zulaikha itu mencintai Allah melebihi segala-galanya, maka Nabi Yusuf dikirim untuk menjadi suaminya. Jadi apa artinya? Kalau kita ingin mendapatkan seseorang itu karena nafsu kita, maka yang ada hanya penderitaan. Tapi kalau kita mencintai yang membuat makhluk itu yang kita cintai, yaitu Allah, maka insya Allah orang itu akan dikirim untuk kita. Masya Allah. Gitu Kang? Iya. Waduh. Adem gitu ya dengarnya. Iya, adem banget apalagi kalau setiap hari mbaknya dibimbing kayak gitu. Mau Iya, tidur saya sama butuh Gusnya sosok pembimbing Gus. Adem kayak kulkas ini Kang. Di sini sudah dingin Kang di Iya, puncak. dingin banget. Ini sih aja Iya. pakai sweater Gus. Asep. Mana ini Asep? Tapi ceweknya Asep cakep loh ya, 2 kali. Iya, cantik ceweknya Asep ya. Kemarin tuh. Sakti lagi Kang. Sakti. Gimana Jadi, Gus, rasanya? kalau Gus sedia nikahin teteh saya setuju, saya ikhlas, saya ridho. Dan Gusnya bersedia. Ya, aku juga mau. Aduh. Bingung mau ngomong apa ini. Saya di sini mati kutu ini Kang. Gimana ini Kang? Aduh Kang. Merdeka kameramen. Kang, jangan ditayangin di YouTube loh Kang. Editor berkuasa loh Gus. Ampun. Mana ini? Tapi masalahnya saya sudah punya istri saya.
Kan kalau dalam Islam itu boleh punya istri lebih dari satu kan Gus. Berapa, Sep? Ya itu terserah Gus aja. Tapi kalau bisa adil, kalau nggak bisa adil, kan dituntut nanti di akhirat. Iya nggak, Sep? Masa sih sekelas Gusnya nggak bisa adil, yang udah mumpuni ilmu agama juga dari materi. Wah, Ya mungkin saya juga bisa lah Gus. Masak, dari segi melayani juga bisa lah, dari segi ekonomi bisa lah bantu Gus. Masak. Iya, Sep. Melayani gitu Gus. Aduh, gimana ini, Kang? Saya jadi teringat Zulaikha ini, Kang. iya, Ning Zulaikha putrinya Kiai Malik gitu ya. Kerja kayak Malik beberapa bulan yang lalu, tahun ya. Ada setahun bulannya. Bulan. Aduh, juga sama yang disampaikan oleh Teteh. Ekonomi saya siap membantu dakwanya Gus. Sampai bilang gini loh, andai kan saya mati suatu saat, meninggal melebihi Gus, ketika Gus butuh dakwah, gak punya biaya, gali kuburku, jual kain kafanku jika itu laku untuk dakwahku. Sampai gitu, Kang. Insya Allah. Andaikan kain kafanku masih belum cukup untuk dakwanya, Gus, jual tulang-tulangku. Sampai ngomong kayak gitu tulis di Zulaikha. Ning Zulaikha putrinya Kiai Malik ya, Kang. Enggak. Ini kayaknya Ning Zulaikha part 2 Gus. Ya aku juga pengen gitu Gus, mengenal Islam lebih jauh dan lebih dalam lagi. Ya insya Allah sudah siap buat bercadar Gus. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, merinding saya Gus denger niatnya Gus. Udah gas lah. Umi izin ya Mi, Gusnya biar nikah lagi. Gak harus menikah kan, Kang? Oh, enggak harus menikah. Iya. Kan katanya dia makin mantep kalau dinikahin sama Gusnya gitu. Teteh ini ngomong kayak gitu saya jadi takut. Takut, Kang. Demi Allah takut. Takut napa Gus? Ya takut mengambil keputusan yang salah. Gitu, Kang. Paham nggak maksud saya? Iya. Nah, takut mengambil keputusan yang salah, sehingga nanti apa yang saya putuskan itu menyakiti salah satu, menyakiti, kan kita dituntut hablum minallah, hablum minannas, hubungan sama Allah, akhlak sama Allah baik. Dengan boleh menikah lagi tapi harus dengan adil. Kalau nggak adil kan dituntut. Di sisi lain, kalau kita ngomong apa ya bahasa kasarnya ya, menjawab tidak, menyakiti perempuan, saya paling takut tuh menyakiti perempuan. Terus gimana, Kang? Saya nggak pandai di sini. Dalam posisi sulit ini Gusnya sahabat. Gimana nih saran dari sahabat-sahabat netizen? Sekiranya dari kedua belah pihak ini sama-sama enak gitu, nggak ada yang tersakiti sahabat. Komen dong, komen. Iya, abisnya tasnya sih. Gimana, Neng? Gitu Gus, kayak Gusnya. Gimana, Sep? Sep ini. Ya. Artinya apa, Sep tadi? Ngomong Sunda. Ya Teteh. itu udah terlanjur sayang ke Gus. Allahu Akbar. Wow, putih yang sedang berbunga. Yang sedang Mana, sahabat? Kita nggak bisa menyalahkan, karena cinta, kasih sayang itu adalah anugerah. Cinta itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa dicegah ya. muncul secara tiba-tiba. Karena cinta adalah anugerah. Tapi jangan sampai kita itu salah dalam cinta, bercinta. Mulia diri karena cinta, rusak diri juga karena cinta. Cinta fata morgana gitu. Hanya cinta Allah, cinta Rasulullah yang cinta yang kekal, cinta yang abadi. Gitu nggak, Kang? Nggih, harus sangat. Aduh, gimana, Kang? eh, Kita nggak pulang-pulang ini. Iya. Ya nggak usah pulang juga nggak Kita apa. nggak pulang-pulang ke Malang nih. Aduh, banyak tugas di Malang. Belum lagi di Sunda ada, aduh, banyak yang belum kita kunjungi. Iya, ada pembersihan rumah juga. Tugas kita di Jawa Barat ini full banget. Ya mungkin Gus bisa kasih jawaban tentang pernyataan aku yang tadi ke Gus. Gus minta jawaban atas pernyataannya Teteh. Saya nggak pandai, Kang. Aduh, saya gaji muda lagi dong, Kang, gitu, Kang. Ya langsung jadi ABG jiwanya Gus.
Apakah harus dijawab, Neng? Jikalau apa yang saya jawab itu menyakiti hati. Ya, aku pengen tahu jawaban dari Gus dari lubuk hati yang paling dalam. Kang, gak mampu saya, Kang. Ya, saya Takut saya, takut. ngebayangin di posisi Gusnya juga akan kesulitan pastinya. Takut menyakiti hati seseorang. Karena saya menganggap Teteh Rini ini seperti adik saya. Teteh Asri kok Teh Rini. Gimana ini? Sudah saya anggap sebagai adik, saya anggap sebagai orang yang baik lah, orang yang saya hormati. Orang yang saya hormati karena Teteh orang baik. Apakah Perjuangannya luar biasa. bisa gitu Gus lebih dari adik? Bisa nggak? Lebih dari adik apa? Adik itu sudah sangat dekat loh, Teh. Saya anggap adik, saya anggap kakak karena perjuangan Teteh yang semangat luar biasa. Belum tentu saya mampu jika di posisi Teteh. Saya anggap adik, kakak, bahkan orang tua. Ya mungkin bisa lebih dekat lagi Gus. Contohnya mungkin bisa jadi pendampingnya Gus. Aduh, gimana Kang? Allah, Neng ini dingin-dingin. Zulaikha, Ini- kayak Neng Zulaikha, kayak main Malik ini. Dingin-dingin saya keringetan, Gus. Kayak saya aja yang pegang kamera kayaknya Kang. Oh, ini Ya Allah. targetnya Gusnya buat jadi saya. Gimana ini ya? Sahabat gimana sahabat? Tolong Gus. Kakak saya nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngurusin. Ya, Ngurus kamu yang nemenin. ngurus perusahaan sendirian, kasihan. Oh, cocok Butuh tuh Gus kan. sosok pendamping juga. PT Gio kan juga baru jadi, Gus. Wah, kalau di collab kan besar meledak. Apanya yang meledak? Bam perusahaannya, Gus. Aduh. Emang ngelola perusahaan apa? Aduh, Teh. Kalau sekarang sih lagi di bidang properti. Nah, kan Gus datang ke Jawa Barat ini juga mau ngambil properti tuh, cocok dah. Kontraktor. Wah, ini manas-manasin aja Kang Riki. Allah. Kuliner juga banyak sih Gus. Kuliner sukanya Umi, Gus. Umi juga. Keteteran sih ngurusin. Tapi kan Teteh bisa rekrut karyawan-karyawan, otak-otak dalam perusahaan itu. Dan tentunya itu bukan saya. Ya tapi kan tetap aja Gus butuh sosok pembimbing. Ini suasananya kok jadi panas ya, Gus? Bukan panas lagi, panas dingin Kang. Panas Udah dingin. panas dingin ini Kang. Gimana kalau habis kita bikin selawatan aja, Gus, biar agak dingin gitu Kang suasananya. Riki aja kayaknya yang bacain selawat ini. Sama jenengan toh kan ini udah aduh. Ini lidah saya keluh Kang. Bener Kang. Nggak mampu tuh ngomong apa, takut menyakiti hati. Itu paling takut saya apalagi perempuan. Allah. Tolong Gus. Kamu jangan ikut-ikutan. Tolong apa ini, Sep? Siap. Kan Saya udah siap ditolongin, jadi Gus. walinya. Waduh. Kalau Gus siap menerima teteh saya sebagai pendamping Gus, Jadi wali. saya siap jadi walinya teteh saya. Ah, Memang cuma tinggal berdua aja di sini ya. Iya, kita tinggal Saudara-saudara nggak ada lagi ya. nggak ada. Ya Rob, kasihan juga ya sahabat ya. Ya Allah, gimana Kang Riki? Kang Riki ini loh, Kang Riki juga raja. lu itu kan minatnya sama Gus, nyapa jadi dilempar ke saya mau lempar bumerang, Gus. Soalnya Asep juga kan butuh sosok ya kayak seorang ayah lagi di rumah. Soalnya Asep di rumah nggak sendirian sih, ada teteh cuma berdua. Asep juga butuh sosok laki-laki yang bisa jadi sosok seorang ayah buat Asep. Ya tentunya pasti Allah akan kirim suatu saat. Dan itu tentunya bukan saya. Ada yang lebih segala-galanya, lebih bijak, lebih pinter, lebih segala-galanya daripada saya, Sep. Gimana, Sep? Atau main-main ke Malang lah, banyak nanti santri-santri, Sep. Iya, yang santri- cocok sama Teteh. Mas Gandhi tuh tawarin Gus kan udah usianya udah banyak banget Mas Gandhi. Iya. Atau mungkin netizen-netizen yang barangkali cocok sama Teteh, Iya, Tetehnya juga netizen cocok. yuk komen Mm-mm. yang cocok atau Mas Gandhi. Mas Gandhi kalau nonton video ini komen, Mas, mau nggak? Saya mohon lah Gus. Kenapa, Teh? Saya mohon minta sama Gus, minta tolong. Udah ditolong Kali aja. udah kembali adiknya ini. Ya saya bisa Gus jadi pendamping Gus.
Gus gitu. Saya butuh sosok pembimbing Gus. Saya ingin mengenal Islam Gus. Masya Saya Allah. pengen diajarin, saya pengen dibimbing Gus. Masya Allah. Gimana ya? Saya butuh sosok seperti Gus dalam hidup. Gimana Kang, nggak bisa menjawab saya Kang. Paling tersentuh hati saya kalau ada perempuan, ya bukan perempuan semuanya Ya kalau Allah. pengen hijrah. Paling gak mampu saya di situ Kang. Tapi ini konteksnya lain masalahnya. Nggak harus apa ya, nggak harus kekasih kan. Sebagai kakak kan bisa membimbing. Anggap aja saya kakaknya Teteh. Bantulah saya Gus, bantu buat mengenal Islam gitu. Bantunya gimana Teh? Kan bisa, mungkin bisa telepon, nanti butuh pertanyaan tentang Islam apa, kami akan bantu. Ya, saya butuh sosok pembimbing seperti Gus. Banyak di dunia ini nggak selebar daun kelor nih, masih banyak Teteh laki-laki yang luar biasa, lebih mulia, lebih pinter dari saya. Gimana Teh? Carikan Teh. Tapi sama Gus saya sudah nyaman. Aduh, nyaman kan, kita nggak ngapa-ngapain kok nyaman. Ini kita kesulitan untuk mengalihkan pembahasan loh Gus. Kok bisa kayak gini ya Allah? Astagfirullahaladzim. Insya Allah Teh, kalaupun kita jodoh nggak akan kemana, Pasti akan bertemu lagi kak. pasti akan bertemu. Tapi malam ini kita harus pamit Teh. Malam ini kita masih banyak tugas yang harus kita kerjakan. Jadi mohon maaf. Insya Allah, kalau Allah masih memberikan umur kita berdua, Allah masih memberikan kesempatan, insya Allah kita akan berjumpa. Kalaupun itu jodoh, nggak akan lari kemana. Tolonglah Gus. Itu jawaban saya menyakitkan nggak Kang? Nggak ya? Enggak Gus. Tolonglah buat yang terakhir kasih saya kepastian Gus. Aduh, Jawaban. saya nggak bisa kasih kepastian karena semua hidup saya sudah saya pasrahkan sama Allah. Saya besok seperti apa saya pasrahkan sama Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati saya, menuntun hati saya. Maka di situ saya nggak berani untuk memberikan janji atau kepastian, yang takut nggak bisa memenuhi janji itu, kan nanti dituntut di akhirat. Jadi gimana ya? Ya Allah, nggak bisa memberikan janji, nggak bisa memberikan kepastian, hanya bisa pasrah dan tawakal kepada Allah. Andaikan kita itu berjodoh, pasti Allah akan segera pertemukan kembali. Begitu. Tolonglah Gus. Saya butuh sosok seperti Gus. Hati saya sudah tertuju sama Gus. Sudah isyarah dulu gitu. Isti, coba mbaknya nanti ketika kita udah nggak di sini lagi kan udah ada kontak Gusnya tuh, mbaknya sholat istikharah dulu gimana jawabannya kayak gitu. Biar nggak murni nafsu, maksudnya ada mbaknya minta jawaban gitu sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Betul. Kemudian kontak Gusnya lagi, karena Gian sudah punya nomornya juga. Mau konsultasi apa kayak Ya, saya ngerasa udah nemuin sosok yang tepat gitu ketika ketemu sama Gus. Aduh, masalahnya saya ya itu tadi belum bisa memastikan. Di samping itu saya sudah berkeluarga, sudah punya istri gitu loh. Teh Asep, mana Asep? Diem Asep, mbak ya Asep. nggak apa-apa, kakinya kemarin kan sempat kesleo habis waktu. Enggak kenapa-napa. Udah diurut. Udah. Alhamdulillah. Nggak sampai parah kan? Enggak. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, itu refleks pada saat itu saya. Kasihan Gus. Sulit ya Allah. Jadi nangis. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, Neng. Terkadang pertemuan itu mengesankan bagi kita, pertemuan yang berat bagi kita. Ayolah Gus. Tapi jangan sampai salah bercinta, Neng. Kalau kita salah mencintai seseorang karena nafsu kita, maka pada endingnya keberkahan itu akan dicabut sama Allah. Sehingga kita nggak akan menemukan kebahagiaan kalau kita nuruti nafsu kita.
Tapi kalau cinta kita karena Allah, insya Allah semua orang yang diciptakan Allah akan mencintai kita. Ya, cintaku ke Gus juga karena Tuhan. Kok bisa Neng Teteh mengatakan seperti itu, cinta karena Allah? Kalau cinta karena Allah itu akan ikhlas, akan pasrah, karena mencintai Allah lebih mencintai makhluk Allah, lebih mencintai segala-galanya. Maka Allah, cukup Allah yang ada dalam hatimu. Aku ikhlas. Aku pengen dibimbing sosok seperti Gus. Aku juga pengen kenal Islam, Gus, sama Gus bareng-bareng. Kalau sama Kang Riki aja gimana? Kang Riki kan belum nikah. Gusnya lempar bumerang nih. Awas kena sendiri lah Gus. Dari awal udah ke Gusnya, Masya Allah. Ya kan Sulit. saya kasih solusi Kang. Iya. Posisi saya masalahnya. Andai kan saya bingung. Tuh ini sahabat netizen kok jadi berpihak ke Gusnya semua ini. Saya belum siap sahabat, saya masih ingin berjuang bersama Gusnya sahabat. Mohon maaf, masih ingin fokus berjuang sama Gusnya, ingin menemani Gusnya selalu. Nanti kalau keburu punya istri Al-Fakir jadi kan bercabang pikirannya, nggak bisa fokus Ini berjuang. aja Mbak, pasrahkan semua sama Allah. Mbak sholat tahajud, habis ini pasrahin. Mbak sholat tahajud, minta petunjuk kepada Allah. Cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah yang maha membolak-balikkan hatiku. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Allah maha tahu apa yang ada dalam hati kita, Pak Teteh. Insya Allah kalau kita ikhlas melepaskan apa yang sangat berat bagi hidup kita, maka di situ Allah akan gantikan yang jauh lebih indah. Yakin? Tapi sosok Gus yang saya pengen. Ya karena jenengan bertemunya sama saya. Andai kan bertemu dengan laki-laki nanti yang jauh lebih hebat daripada saya, pasti sama. Nah, manusia kan berbolak-balik hatinya, Kang. Nggih. Masih banyak yang jauh lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih apapun daripada saya, lebih alim, banyak di dunia ini. Allah ya muqallibal Aku qulub. udah sering dilamar sama pengusaha, pejabat. Ya aku nggak mau. Pengusaha, pejabat kan bisa mencukupi, apalagi ini zaman akhir. Percuma kita dengan orang yang cowok yang tampan, ya Kang ya, pinter, tapi nggak ada apa-apa, nggak punya duit, kan butuh skincare, yang lain-lain. Dan pejabat, pengusaha, kaya loh, Neng pengen beli apa aja dituruti tuh. Aku udah nggak butuh dunia. Masya Allah. Aku udah nggak butuh kebutuhan dunia, Gus. Aku pengen dibimbing, Gus. Masya Allah. Zuhud, Kang. Kalah kita. Zuhud, Kang. Kita aja hidupnya masih glamor, Kang. Sangat glamor. Beliau nggak butuh dunia, luar biasa. Masya Allah. Ya Allah mengajari Teteh dengan ujian adiknya seperti itu, diajari, dibimbing dengan perjuangan untuk menyelamatkan adiknya sampai menjadikan jiwanya sebesar itu, Gus. Meskipun dari segi cover memang beliau tidak berhijab, tapi hatinya luar biasa, Masya Allah. Ya, saat ini Teteh sedang diuji hatinya oleh Allah, yaitu mencintai saya lebih lah. Ini adalah ujian bagi saya, Teh. Menurut saya loh, Teteh ini diuji. Coba sih Teteh lebih dekat nggak sama Allah? Mencintai Allah melebihi cintanya Teteh kepada saya. Di saat itulah Teh, mungkin Teteh akan mendapatkan jauh yang lebih indah suatu saat. Andai kan kita berjodoh pasti, kalau Allah menghendaki. Bakal aku kasihin apapun, Gus. Buat Gus. Rumah, perusahaan, semua bakal aku kasihin, Gus. Ya, alhamdulillah selama ini saya sudah diberi kecukupan oleh Allah, dan hati saya nggak pengen apa itu apa ini di dunia ini. Alhamdulillah Teh, kalau hanya sekedar beli rumah saya bisa diberi kecukupan oleh Allah. Pengen beli rumah yang seperti apa sih di dunia ini saya bisa, insya Allah. Andai kan pengen rumah atau apapun yang bersifat dunia ini saya bisa membeli. Tapi hati itu bukan tujuan. Saya lebih baik membangun pesantren untuk orang banyak, membangun masjid untuk orang banyak. Dan saat ini kita sedang membangun masjid yang jumlahnya itu sampai miliaran ya Kang. Iya. Andai kan
uang yang dititipkan amanah harta dari Allah kepada saya untuk beli rumah yang megah, saya bisa, tapi saya nggak ada keinginan untuk itu. Makanya lebih baik untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid, untuk orang banyak teh. Alhamdulillah kalau untuk dunia sudah diberi kecukupan oleh Allah. Mungkin teh kami sudah larut malam ini, mau pamit, mau undur diri karena banyak tugas di Tanah Pasundan ini yang harus kami selesaikan. Belum lagi nanti di Jawa, insya Allah suatu saat kita akan berjumpa kembali. Amin. Amin. Gimana teh? Ya udah gini, Tetehnya agak keberatan banget. saya akan memberikan kenang-kenangan untuk teteh. Ini yang sering saya pakai teh selama ini. Kemana-mana saya selalu memakai ini. Ini atas nama saya teh. Dan nggak pernah saya kasihkan siapa-siapa ya Kang. Oke. Ini kalung sudah saya riyadhoi. Ini kalung bukan sembarang kalung. Saya bacakan wirid tiap malam, hizib Jailani, hizib Sakron, wiridul Latif, Ratibul Hadat, Idul Atos, Maulid, Simtudur dan lain-lain. Dan ini atas nama saya sendiri teh. Ini sudah pernah dibawa umroh, sudah mana-mana. Insya Allah barokah. Ini untuk teteh lah, kenang-kenang untuk teteh. Ada nama saya sendiri. Insya Allah. Ini buat saya, Gus. Iya, buat teteh. Insya Allah. Mudah-mudahan teteh senang pakai itu. Dijauhkan dari musibah, bencana, dijauhkan dari gejolak jiwa, dijauhkan dari petaka, dijauhkan dari sihir, santet dan lain-lain. Kalau Allah berkehendak, kalau kita memang berjodoh, insya Allah lantaran kalung ini kita akan didekatkan oleh Allah, gitu kan ya. Amin, saya amin di banter. Amin banter sahabat. Semuanya amin banter. Amin banter itu apa? Sep, pesan saya dijaga kakak.